Pemred Awi TV, Paulus Sidik Budi Hadi Andreas MSI, didampingi tim liputan khusus, mengabarkan langsung dari Mabes Komenwa, Indonesia. Awi TV, independen, lugas dan tegas. Komenwa Indonesia atau Komando Resimen Mahasiswa Indonesia kembali menggelar pelantikan dan pembaretan untuk anggota kehormatan. Acara dilaksanakan di Markas Besar Komenwa, Gedung D Center, Jalan Iskandar Syah nomor 91, Jakarta Selatan, pada Jumat 20 Maret tahun 2025. Dalam acara hadir Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Sidarto Danu Subroto, Sarjana Hukum, yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Juga beliau didaulat sebagai Dewan Kehormatan Komenwa Indonesia. Dengan prosesi pembaretan dilakukan oleh Dewan Pembina Komenwa Indonesia, Laksda TNI Purnawirawan Dr. Surya Wiranto, SHMH. Hadir menyaksikan Mr. Peter Yang, asal Singapura, tamu istimewa LKN Astacita. Juga hadir petinggi Komenwa Indonesia. Hadir pendiri Aliansi Wartawan Indonesia Bintang Adi, yang juga anggota kehormatan Komenwa Indonesia. Bintang Adi hadir didampingi pengurus AWI atau Aliansi Wartawan Indonesia dan Pemred Awi TV. Prosesi acara berjalan lancar, dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Komenwa Indonesia yang dilanjutkan dengan pembacaan ikrar. 8 anggota kehormatan Komenwa Indonesia dari LKN sah dikukuhkan dengan nomor SK, Eskep 18, DPP Komenwa 3 Romawi tahun 2025. Dan saya harapkan supaya persatuan-kesatuan di kalangan keluarga Komenwa itu betul-betul dieratkan ya sampai kapanpun ya. Terima kasih. Ya, kita harapkan setiap saat kita akan menambah anggota Komenwa untuk supaya kita lebih bisa berdaya guna terhadap masyarakat dan bangsa. Komenwa ke depan kita harapkan dengan adanya undang-undang TNI yang baru ya tahun 2025 ini yang baru disahkan oleh DPR, dan juga undang-undang tentang pendayagunaan sumber daya nasional PSDN Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019. Diharapkan Komenwa mungkin lebih jelas statusnya ya, diwadahi di bawah pengendalian Kemhan, dan Komenwa adalah sebagai komponen pendukung atau komponen cadangan dalam rangka membantu komponen utama atau TNI. Saya rasa itu harapan kita ke depan, jadi status Komenwa ini bisa jelas untuk kepentingan bangsa dan negara. Diharapkan anggota kehormatan Komenwa Indonesia, rekomendasi LKN Astacita, mampu memberikan inovasi dan karya dalam turut serta mendorong program pemerintah dalam menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dalam suasana pasca pembaretan dan pelantikan anggota kehormatan Komenwa, sembari menunggu buka puasa bersama dan Komenwa Indonesia, Dr. Datep mengulas tentang apa itu Komenwa Indonesia dan betapa pentingnya peranan Komenwa Indonesia dalam kelajuan pembangunan bangsa dan negara dari masa ke masa. Simak wawancara eksklusif berikut ini sampai habis agar tidak terjadi gagal paham. Resimen mahasiswa itu melanjutkan nilai-nilai perjuangan tentara pelajar dan korps mahasiswa di era perjuangan mempertahankan dan merebut kemerdekaan ya, terutama pada agresi Belanda kedua. Itu berdirilah namanya TRIP. Nah, nilai-nilai perjuangan itu dilanjutkan oleh resimen mahasiswa. Secara resminya diresmikan oleh Jenderal Nasution tahun 59 dalam rangka persiapan perebutan Irian Barat ya, dan Kalimantan Utara, Trikora dan Dwikora. Nah, setelah itu di era orde baru ya, orde lama ya. Jadi orde perjuangan dan orde lamanya sama Pak Nasution. Di era orde baru, berdiri nih Pak Adi nih, namanya Wajibulati nih, Walawa ya. Nah, sebelumnya Wala namanya. Nah, berdirilah Menwa. Jadi Menwa konkretnya sebetulnya sih tahun 78. Secara resminya sebagai komponen pertahanan negara ya, dalam rangka bela negara. Waktu dulu namanya Ratih, Rakyat Terlatih ya. Rakyat Terlatih memenuhi undang-undang pasal 20 tahun 82
sekarang sudah diganti menjadi Undang PSDN ya, nomor 23 tahun 2019. Itu sebagai payung hukum berdirinya organisasi bela negara ya, termasuk resimen mahasiswa. Resimen mahasiswa termasuk dalam komponen pendukung di undang-undang itu ya, di PP 3 tahun 2021 diatur di pasal 31 ayat 1. Menwa ada sebagai komponen pendukung ya, bersama-sama dengan komponen lainnya. Ya, jadi juga ada purnawirawan TNI di situ ya, termasuk ada organisasi misalnya Satpol PP. Komponen utamanya kan TNI. Nah, ada komponen cadangan. Komponen cadangan ini sudah dilatih, sudah banyak ya, ada sekitar 5.000-an. Nah, komponen pendukung ini masih dalam penggodokan turunan dari Undang-Undang 23. Nah, sekarang dalam proses, mudah-mudahan pemerintah segera menerbitkan turunan PP Undang-Undang 23 itu sehingga kami lebih tegas. Kalau dulu Menwa diatur dalam SKB 3 menteri. Ya, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, sama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sekarang itu sejak reformasi SKB itu dicabut. Nah, sehingga Menwa ini berdiri atas inisiatif para pemimpin terdahulunya, para senior lah. Di antaranya Pak Adi nih. Jadi beliau ini kan mantan Walawa tahun 71 ITB. Ya, ini beliau peduli. Saya dulu mantan dan Menwa ya, mantan Kepala Staf Menwa, juga kami juga memang ikut paling tidak Menwa itu masih ada lah mengikuti kegiatan-kegiatan mendukung kegiatan pemerintah ya, NKRI ya. Jadi Kemenwa prinsipnya bukan untuk kegiatan politik. Kita tidak melaksanakan politik praktis. Kita hanya melaksanakan politik negara dalam rangka mempertahankan negara ya, NKRI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Saya rasa itu fokusnya kita ya, sekaligus membina komponen bangsa untuk masa depan ya, khususnya dalam rangka tercapainya Indonesia Emas tahun 2045. Kita harus dipersiapkan secara mental ya, fisik dan mentalnya. Nah, Menwa ini salah satunya yang kita berikan latihan seperti itu. Saya rasa itu ya, mungkin banyak lagi kalau saya ceritakan, tapi mungkin secara ringkas demikian. Jadi Komando Resimen Mahasiswa ini sekarang posisinya bersama di center ya. Kita di sini sebagai markas besarnya Kemenwa, LKN Astacita juga di sini. Jadi kita bersama-sama ingin berkolaborasi lah untuk mendukung bagaimana kemajuan bangsa dan negara di masa depan. Menwa itu bukan organisasi eksklusif ya, tapi kita terbuka. Cuman ada organisasi kekhususan. Untuk jadi resimen siswa memang mereka harus jadi mahasiswa dulu ya, statusnya mahasiswa. Nah, dulu animonya kan banyak karena difasilitasi negara ya. Jadi biaya latihan dibebankan kepada negara. Nah, sekarang ini biayanya mandiri ya, karena SKB sudah tidak ada. Ya, kita dibiayai oleh anggota yang berniat ikut jadi Menwa ya. Nah, tentunya animonya jadi kurang kan. Nah, jadi betul-betul mahasiswa yang ingin banget gitu ya untuk mengikuti latihan ini, dia diharapkan nanti mempunyai kemampuan yang unggul ya secara fisik, mental, karena Menwa ini mempunyai doktrin namanya WCDS, Widya Keterampilan dan Sida, penyempurnaan pengetahuan melalui ilmu keprajuritan dalam rangka pembinaannya. Jadi itu penyempurnaan dari ilmu pengetahuan yang kita dapat di kampus dan ilmu keprajuritan yang kita dapatkan di latihan tentaraan. Nah, itu jadi bekal untuk masa depan, bekal untuk pengabdian kepada masyarakat, negara ya, bangsa negara di lapangan, di tempat kerjanya lah ya. Nah, sehingga dia memiliki disiplin, disiplin mandiri ya. Dia juga mencintai tanah air, mencintai negerinya dimanapun berada ya. Saya ini pernah tugas di mana-mana karena saya pelaut ya. Saya tugas di Jerman, di Jepang, di Cina, ya, di Sri Lanka pernah. Itu dengan bekal latihan keprajuritan ini ya kita tidak akan berubah lah. Tetap cinta merah putih lah ya. Semuanya seperti itu. Saya Peter Yang, asal dari Singapura, dan saya rasa sangat rendah hati, very humble ya, bisa diundang ke event ini dan bisa saksikan Indonesia mau maju kemana itu loh untuk masa depan. Dan kitanya di sini kayak satu keluarga besar ya, kalau sudah pakai pakai seragam
kita ini sudah satu keluarga besar, memang dari beda-beda divisi, itu tidak apa. Yang penting itu pentingan negara. Dan saya rasa sangat happy ya, saya bisa saksikan itu spiritnya yang sangat kuat di sini. Yang itulah, terima kasih. Menwa itu sebetulnya tuh wadah untuk mahasiswa yang berminat untuk olah keprajuritan, untuk menambah kemampuan untuk bela negara dan menambah kecintaan pada tanah air. Saya bilang itu kenapa? Pada dasarnya semua mahasiswa itu punya kemampuan bela negara dan cinta tanah air, cuman di Menwa itu untuk menambah kemampuan olah keprajuritan dan rasa cinta tanah air begitu. Sebetulnya secara moderat ya begitu. Betul, pada dasarnya semua mahasiswa itu punya kemampuan, punya cinta yang sama tanah air, tapi Menwa menambah kemampuan dan kecintaan pada tanah air dan menambah kemampuan bela negara ya untuk membela NKRI dari zaman dulu seperti itu. Sebab saya sendiri pernah waktu mendaftar ke Menwa UI itu udah sempat tanda tangan untuk menjadi tentara cadangan itu. Ada nama itu. Formulirnya tuh menjadi tentara cadangan dulu tahun 90 masih ada. Pada dasarnya itu kebanyakan yang orang-orang yang memang ada minat untuk olah keprajuritan dalam rangka menambah kemampuan bela negara dan menambah kecintaan pada tanah air gitu. Jadi punya kemampuan kita untuk menambah tanah air lebih besar lagi dibanding mungkin rekan-rekan mahasiswa yang punya minat di di bidang-bidang yang lain. Pada dasarnya kita sama, cuman kita ingin meningkatkan kemampuan kita gitu. Pada dasarnya secara humble begitu, secara itu. Ya, terima kasih. Ya, dengan Menwa ataupun Komenwa, tentu kehadirannya dan keberadaannya harus sesuai dengan konteks perkembangan zaman, terutama di era saat ini, ada era digitalisasi, era yang sudah lebih modern. Bagaimana seperti tadi disampaikan, kita sesuai dengan zamannya bisa membangun kemampuan tentang bela negara dan juga kecintaan terhadap tanah air. Dan tentu dengan era media sosial dan sebagainya, tentu kita juga harus bisa aktualisasi sehingga kecintaan tanah air tidak tergerus oleh isu-isu yang ada di media sosial, dan rasa bangga dan bela negara juga tidak luntur karena banyaknya perkembangan informasi di era sosial. Saya kira keberadaan Komenwa harus tetap relevan dengan perkembangan zaman saat ini. AWI TV, independen, lugas dan tegas.